Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 12 PS1, 2, dan 3, kali ini di pertemuan minggu ke-11 ya, ini sama materi yang minggu ke-10 kemarin, kita membahas mengenai bentuk dan dampak ketimpangan sosial. Apa aja bentuk-bentuk ketimpangan sosial, apa aja dampak ketimpangan sosial, ya kita bahas pada PowerPoint ini. Ketimpangan itu seperti kesenjangan sosial uh, di mana ada kesenjangan antara yang satu dengan yang lainnya, ada ketidakadilan gitu ya. Ketimpangan itu seperti timbangan itu yang tidak ini, antara kanan dan kiri itu tidak seimbang gitu ya. Ada salah satu yang berat atau ada yang salah satu yang ringan. Jadi terdapat ketimpangan sosial. Apa itu ketimpangan? Kemarin sudah dijelaskan ya, adanya ketidakseimbangan antara yang satu dengan yang lain. Jadi ketimpangan itu bentuk-bentuknya ada ketimpangan pembangunan. Dia terjadi akibat perbedaan laju, ada juga pembangunan yang dilakukan di setiap daerah. Adanya perbedaan letak geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang dimiliki serta kondisi suatu daerah rawan konflik atau bencana. Jadi karena ada perbedaan seperti di desa ini ya, yang pembangunan jembatannya itu tidak seperti di kota-kota yang memakai beton atau memakai paving gitu ya. Jadi kalau di desa itu lebih kepada faktor pembangunannya juga tidak se-ideal di perkotaan. Contoh ketimpangan pembangunan desa dan kota. Terkadang desa minim juga listrik, ya kan? Kadang-kadang kan kita sering kan kalau kita ke desa itu tidak hampir tidak semua itu memiliki listrik dan lain sebagainya. Ketimpangan kesempatan, maksudnya ketimpangan kesempatan tuh bagaimana? Seperti contoh yang ada di sini ini, itu ada ketimpangan kesempatan itu ya, baik kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih bagus, kesempatan mendapatkan kesehatan yang lebih baik, kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak, kehidupan yang layak maksudnya, dengan pekerja yang dibayar sesuai dengan kinerjanya itu. Jadi ketimpangan kesempatan atau akses ya antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, terutama masyarakat yang ada di pelosok desa. Nah, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan yang baik ya, seperti yang saya bilang tadi, kesulitan mengakses pelayanan kesehatan yang baik itu terjadi biasanya di mana, di desa-desa yang memang akses kesehatannya itu minim, ya kan, jarang ada rumah sakit, ya kan, biasanya cuman ada bidan gitu, dan bahkan ada cuman tabib-tabib, ya kan, pengobatan tradisional. Kesulitan juga mengakses pendidikan dan informasi-informasi, dan juga ada kesulitan mengakses kehidupan yang layak, seperti upah yang layak, tempat tinggal yang layak gitu kan. Jadi seperti ini contohnya. Kasihan ya, yang mau hampir sekolah aja jembatannya itu ini apa, uh, kayak gini, nggak kayak di kita ya, di kita aja tinggal naik motor itu sampai ke sekolahan. Contoh ketimpangan kesempatan itu warga pelosok desa yang kesulitan mengakses pendidikan yang tinggi karena ketidaktersediaannya sarana dan prasarana pendidikan perguruan tinggi. Warga pelosok desa yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi karena ketidaktersediaannya sarana dan prasarana pendidikan perguruan tinggi. Ini adalah salah satu ketimpangan kesempatan. Jadi ketimpangan kesempatan jelas masyarakat yang di desa dengan yang di kota itu jelas kesempatan yang nya itu berbeda. Jadi kalau orang yang tinggal di dekat perkotaan pasti kesempatan berpendidikannya itu lebih baik, kesehatannya juga lebih baik dan lain sebagainya. Mungkin di desa mungkin ada, tapi tidak sebaik di perkotaan. Baik sarana prasarananya, ya kan. Kemudian sumber daya manusianya juga. Selanjutnya
ketimpangan pemilik modal dan buruh. Pemilik modal itu seperti yang ada di foto ini. Yang ada di foto ini dia itu adalah pemilik modal atau bisa disebut dengan pengusaha. Sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah buruh, yang pekerja yang dipekerjakan. Jelas berbeda gitu loh. Pemilik modal, individu atau kelompok yang memiliki modal untuk melakukan kegiatan secara struktur, tersistem. Mereka punya payung hukum, ya kan, atas perusahaannya, punya manajer, ya kan, asisten, dan sistem dalam melakukan bisnis atau usaha, ya kan. Sedangkan buruh adalah individu yang bekerja dalam usaha pemilik modal itu. Ketimpangan sosial antara pemilik modal dan buruh dapat terjadi apabila pemilik modal tidak memberikan upah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan beban kerja yang diberikan pada buruh. Jadi tidak seimbang antara tenaga kerja yang dikeluarkan oleh buruh dengan upah sesuai ketetapan pemerintah daerah, ya. Itu merupakan ketimpangan karena pasti pemerintah daerah itu sudah memberikan batas minimal upahnya, upah minimum untuk masyarakatnya yang ideal sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Pemda itu sendiri. Kemudian jadi jatuhnya itu seperti eksploitasi, ya, eksploitasi buruh atau tenaga kerja. Beban pekerjaan kalau buruh itu rawan, ya, tidak sebanding dengan upah yang menyebabkan para buruh tidak mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Melimpahnya tenaga kerja yang tidak diimbangi banyaknya lapangan pekerjaan dan juga tidak diimbangi dengan meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan daya tawar buruh itu rendah. Jadi tenaga kerja itu banyak, ya kan, lulusan sekolah banyak, lapangan pekerjaan kecil, tapi kebutuhan hidup juga makin banyak. Jadi produksinya itu banyak eksploitasi tenaga kerja, namun upahnya itu tidak sebanding dengan yang didapat. Itu yang kadang-kadang bikin buruh itu demo, ya kan, demo gaji, demo PHK, demo rawan dan lain sebagainya, dan tunjangan-tunjangan yang tidak dipenuhi oleh para atasannya gitu. Ketimpangan pemilik modal dan buruh itu jelas, makanya banyak demo kan. Nah, ketimpangan juga antara golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya dan golongan miskin. Golongan kaya menurut Surjono Sungkanto adalah ukurannya dilihat dari kepemilikan harta, kepemilikan rumah, kepemilikan kendaraan, kepemilikan tanah, kepemilikan cara berpakaian, dan kebiasaan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari. Dan golongan miskin itu rata-rata mereka mengalami ketimpangan antara golongan kaya dan miskin disebabkan oleh faktor pertumbuhan ekonomi masyarakat menengah ke atas, kemudian adanya krisis global dunia, rendahnya tingkat pendidikan, dan mental miskin yang dimiliki masyarakat seperti malas, ya kan, mudah pasrah dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan ketimpangan miskin dan kaya itu karena faktor internal dan faktor eksternal itu sendiri. Juga ada ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Nah, ini seperti ini nih, ya kan? Kalau ini seperti ini. Ketimpangan budaya lokal dan budaya global. Budaya lokal makanannya seperti ini. Ini ada makan apa ini? Ini kayak di Jogja ya. Ada pecel, ada gado-gado nih ya, atau nasi liwet dan sebagainya. Dan ini itu adalah makanan yang westernisasi, ke barat-baratan ya. Memang ini adanya globalisasi menyebabkan makanan ini tuh marak di Indonesia. Mereka rela berantri-antri untuk mendapatkan makanan ini. Padahal makanan ini adalah sejatinya bukan khas atau budaya Indonesia gitu loh. Namun kenapa kok kita sampai rela antri gitu ya? Padahal ya sebenarnya banyak juga gitu makanan-makanan tradisional yang juga enak gitu ya. Tapi ketika kita menjumpai makanan ke barat-baratan, di situ juga biasanya ada antrian yang cukup panjang ya kan. Budaya luar dianggap lebih bagus, lebih modern, kekinian daripada budaya tradisional bangsa sendiri. Makanan luar juga dianggap lebih modern, lebih gaul gitu ya. Seperti fast food, ya kan. Budaya populer seperti boy band, grill band itu kan. Padahal kita juga punya tarian, ya kan, dan nyanyian yang memang khas banget itu Indonesia gitu. Tapi kita lebih mencintai budaya-budaya luar itu,
ya kan, lebih marak gitu ya. Seharusnya kita lebih memarakkan budaya lokal kita sendiri. Tuh, ini ketimpangannya, ada budaya global dan lokal. Selanjutnya juga ada ketimpangan gender. Ketimpangan gender, apa sih gender itu? Gender merupakan pembedaan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Dalam gender, pembedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari peran kehidupan sehari-hari. Pembedaan gender menjadi masalah ketika menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan bagi salah satu jenis kelamin. Sebenarnya gender itu nggak masalah, ada laki-laki ada perempuan, ya kan, perannya laki-laki apa, perannya perempuan apa, nggak apa-apa gitu loh. Tidak ada tidak ada ketidakadilan gitu. Tapi ketika akses yang dimiliki laki-laki dan perempuan itu tidak sama, sehingga itu menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan bagi salah satu jenis kelamin. Beberapa bentuk ketidakadilan gender diantaranya marginalisasi, peminggiran, ya bahasanya, bahasa lainnya itu peminggiran. Stereotip gender itu label bahwasanya laki-laki nggak boleh ini, perempuan nggak boleh ini, laki-laki harus gini, perempuan harus gini, dan itu menjadi ketidakadilan bagi salah satu jenis kelamin, ya kan. Kemudian ada subordinasi, penomorduaan salah satu jenis kelamin, utamanya perempuan biasanya di sini. Kemudian ada kekerasan, ya. Kekerasan itu baik fisik, baik psikis, maupun kekerasan ekonomi, ya. Kemudian juga ada beban ganda. Beban ganda itu pekerjaan yang double. Misalkan kayak kayak perempuan itu kalau selain bekerja menjadi perempuan bekerja, tapi di rumah juga dia mempekerjakan pekerjaan rumah yang biasanya laki-laki juga tidak mau mengerjakan pekerjaan rumah. Itu beban ganda ya bagi perempuan. Memang ini harus dijelaskan lebih detail nanti di tatap muka yang akan datang. Kita coba memberikan contoh-contoh 5 ketidakadilan gender ini beserta penjelasan lebih detail. Jadi ini ada poster tentang ketimpangan gender, ya. 6 provinsi dengan ketimpangan gender terparah. Ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Jambi. Kenapa ketimpangan gender itu ada? Ya ini, ya kan, seperti halnya ini. Tuh, ketimpangan gender. 8 dari 10 anggota parlemen adalah laki-laki, 2-nya hanya perempuan. Kayak gini. Ketimpangan gender itu pasti ada ketidakadilan antara salah satu jenis kelamin, terutama perempuan. Itu ketimpangan gender, ya. Jadi gender itu pembedaan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya, bukan secara kodrat. Kalau secara kodrat itu yang diberikan Allah SWT sejak lahir, itu adalah ketimpangan, itu adalah ciri khas yang dimiliki laki-laki. Laki-laki bisa membuahi, ya kan, punya sperma, kemudian punya penis dan lain sebagainya. Perempuan punya rahim, punya kelenjar susu dan lain sebagainya. Itu yang tidak bisa dipertukarkan, ya. Itu beda, bukan gender, itu kodrat. Kalau gender itu pembedaan laki-laki dan perempuan secara sosial dan budaya. Kemudian selanjutnya dampak ketimpangan sosial, ya. Karena adanya dampak adanya ketimpangan, itu adanya ketidakadilan, adanya kesenjangan sosial itu apa aja sih? Ya, kita bisa lihat ini. Dampak ketimpangan sosial itu adanya diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial itu apa sih? Sikap membeda-bedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan berkaitan dengan kepentingan tertentu. Jadi pembedaan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketimpangan sosial menimbulkan kelas-kelas sosial. Perlakuan diskriminasi mulai muncul ketika terjadi bias persepsi, pandangan, prasangka dalam melihat perbedaan kelas. Diskriminasi itu ada langsung dilakukan secara jelas. Contohnya pembatasan akses pada jenis pekerjaan. Jadi ada seseorang nih, ya kan, didiskriminasi tentang nggak boleh bekerja di sini, nggak boleh bekerja ini, dengan alasan bukan karena ketidakmampuannya, tapi alasannya adalah karena kamu misalkan adalah bukan golongan bangsa ini, ya kan, atau kamu bukan golongan suku ini, atau kamu bukan berjenis kelamin ini, atau kamu bukan ini. Itu yang membuat diskriminasi, ya kan, tidak boleh. Diskriminasi tidak langsung juga seperti itu, dilakukan secara halus dan dari praktik yang tidak disadari. Contoh pembuatan kebijakan-kebijakannya untuk menghalangi kelompok mencapai haknya. Jadi misalkan kebijakan
ada nih ya kan, perempuan tidak boleh menyetir mobil. Itu secara tidak langsung diskriminasi terhadap perempuan ya kan. Kenapa perempuan nggak boleh nyetir mobil? Misalkan kayak dulu di luar negeri ada kebijakan seperti itu ya kan. Tuh, itu tadi kebijakan-kebijakan yang secara tidak langsung membuat diskriminasi terhadap golongan tertentu. Selanjutnya itu ada dampak ketimpangan sosial, yaitu seperti kecemburuan sosial. Misalkan itu ya karena adanya ketimpangan pembangunan, ya kan, pasti nanti ada kecemburuan sosial antara masyarakat yang lebih maju dan masyarakat yang kurang maju lingkungannya, pasti itu ada. Dan juga ada konflik sosial. Konflik sosial itu stop perampasan tanah kami, contoh kayak gitu. Konflik sosial itu karena misalkan ada ketimpangan, misalkan ada tanah di desa itu disengaja dirampas pemerintah untuk pembangunan misalkan pabrik atau lainnya ya, tanpa seizin musyawarah mufakat warga dan sebagainya, misalkan kayak gitu, asal dibeli tapi tanpa kesepakatan dan lain sebagainya. Tuh, dampak ketimpangan sosial melahirkan kecemburuan sosial, melahirkan konflik sosial, dan juga melahirkan monopoli kekuasaan, dan juga melahirkan munculnya kriminalitas. Monopoli kekuasaan itu misalkan kayak gini. Monopoli kekuasaan itu contoh monopoli kekuasaan itu adalah karena adanya ketimpangan sosial, maka para penguasa wilayah tertentu itu akan berusaha memonopoli kekuasaannya. Jadi berusaha masyarakat itu disuruh diam, ya kan, disuruh diam, udah nurut aja deh gitu loh. Itu kan ada sih kekuasaan zaman dulu. Kalau sekarang mungkin jarang ya. Itu monopoli kekuasaan, berusaha menguasai wilayah tertentu dengan pusat kekuasaan satu golongan saja gitu ya. Kemudian juga ada munculnya kriminalitas karena dampak ketimpangan sosial seperti munculnya kriminalitas itu, misalkan banyak masyarakat yang karena tidak bekerja, angka pengangguran tinggi ya kan, tidak adanya lapangan pekerjaan dan pembangunan yang gencar di suatu daerah, akhirnya muncul banyak pengangguran, sehingga banyak ini orang-orang yang kalau nganggur itu kan cenderung lebih ke bingung ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi munculnya ada kayak jambret, habis itu kayak begal, itu kan akhirnya seperti itu. Makin marak kriminalitas ketika juga banyak masalah ketimpangan sosial di suatu daerah. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bentuk dan dampak ketimpangan sosial. Bila ada yang ditanyakan, nanti kita pertemuan di minggu depan, bila ada tatap muka, baru kita lebih diskusi intens ya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.